Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mana telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk melanjutkan kegiatan saya, kegiatan yang kedua kali, melanjutkan sebelumnya acara ini dimulai. Marilah kita berdoa dulu. Semoga kegiatan ini bisa berjalan ke depannya. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum materi saya sajikan kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu saya ingin memberikan ice breaking dulu sebagai penyegaran bagi kita. Ini akan saya tampilkan dulu ice breaking-nya, tolong disimak dan diperhatikan. Mas betah di rumah? Ada satu cerita menarik ini. Ada seorang waliullah yang mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat yang kita tidak bisa lihat, bisa berbicara dengan yang kita tidak bisa dialog. Wali itu melihat ada rombongan wabah penyakit datang. Kalau hari ini mungkin virus, jadi tanya, virus mau kemana kamu? Saya mau ke Damaskus. Ada tugas apa? Ya, saya ditugasi Allah untuk memberikan ujian kepada masyarakat di sana. Berapa lama rencana? 2 tahun. Terus korbannya nanti rencana 1.000 orang yang hidup. Nah, betul. Setelah itu terjadilah wabah penyakit di Damaskus. Setelah 2 tahun, wali tadi ketemu lagi dengan virus. Ya apa kabar virus? Ya, udah selesai tugas saya. Sekarang saya mau pulang. Terus korbannya berapa? 50.000. Akai. Iya. Yang mati karena penyakit itu 1.000 orang. Sisanya itu karena ketakutan. Lihat penyakit, lihat orang sakit, lihat orang mati, pada panik. Akhirnya melok mati. Bukan salah saya kalau itu. Jadi memang benar apa yang disampaikan Ibnu Sina bahwa al-wahmu nisfudda. Bahwa kegelisahan, kepanikan ini adalah separuh daripada penyakit itu sendiri. Wal itmi'nanu nisfuddawa. Ketenangan kita menghadapi masalah ini itu adalah separuh dari obatnya. Wasobru bidayatus sifat. Sementara kesabaran, keikhlasan kita menghadapi masalah ini adalah awal daripada kesembuhan. Tenang, sabar. Ini adalah kunci. Insya Allah, wabah penyakit ini akan segera hilang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah apa yang kita amati tadi, bisa kita simpulkan ya, disesuaikan dengan keadaan pada sekarang ini, khususnya di pandemi COVID-19 yang terjadi melanda daerah kita. Semoga kedepannya bisa menjadikan situasi yang lebih kondusif. Dari mana itu bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa kita bisa memberikan pendidikan kepada anak didik, yaitu bisa berpikir positif dan bisa berpikir kreatif. Positif dalam arti memikirkan hal-hal yang kita tidak mudah terpengaruh, ya. Jadi itulah fungsi kita, memberikan pengetahuan, bimbingan kepada anak didik kita bahwa setiap informasi jangan langsung kita telan. Kita sharing, kita filter mana itu kabar yang baik, yang betul atau hoax, ya. Itu aja briefing dari saya. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke materi, kembali lagi ke materi, berlanjut ke materi yang kedua. Akan saya tampilkan yaitu yang berkenaan dengan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah khususnya di sekolah penggerak. Bahwa kita tahu bahwa kurikulum sekolah penggerak merupakan transformasi
sekolah yang fokus pada pengembangan SDM sekolah. Ya termasuk gurunya, termasuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Juga mulai dari siswa. Kepala sekolah, siswa, diharapkan di sini kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif. Nyaman dalam arti di sini keadaan situasi sekolah ya, kita memberikan suatu pendidikan yang menyenangkan sehingga tidak membosankan kepada para peserta didik kita. Pada dasarnya di sini program di sini sekolah penggerak ini pada dasarnya yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Di sini pada dasarnya diadakannya program PSP ini. Tujuannya yaitu memerdekakan guru dan siswa. Di sini guru bisa berkreasi bebas. Berkreasi juga siswa itu bisa belajar menyenangkan, tidak begitu monoton sehingga membosankan pada peserta anak didik. Tentunya untuk menciptakan itu harus sesuai dengan alur proses kegiatan di sana di dalam suatu wadah yang dinamakan dengan kurikulum. Di dalam kurikulum itu sendiri Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa di dalam kurikulum itu terdapat 8 standar ya, 8 SKL. Contohnya itu SKL, 8 yang kedua standar isi, bisa sarpras, pembiayaan, pendidik dan kependidikan, dan masih banyak lainnya ya, yang ada 8. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu 8 SMP yang harus dipenuhi agar semua pembelajaran nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu yang pertama bisa standar isi. Di situ standar isinya itu pelaksanaan pengembangan kurikulum. Itu standar isinya. Standar prosesnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Yang ketiga standar penilaian. Ini biasanya berkaitan dengan penilaian, analisis, evaluasi belajar terhadap peserta didik. Terus yang keempat standar kompetensi lulusan. Ini berkaitan biasanya pencapaian daripada standar hasil belajar siswa, pencapaian seperti remedi misalnya, sehingga semuanya bisa tercapai, baik penyampaian materinya dan lain sebagainya. Terus standar pendidik dan kependidikan ini biasanya berkaitan dengan kualifikasi daripada kompetensi tenaga pendidik. Di sini kalau misalnya kita ingin mendapatkan akreditasi yang A, kita minim itu tenaga pendidiknya harus berkualifikasi S1. Nah, itu merupakan suatu kemajuan. Dari D3 bisa sekolah menjadi S1 itu merupakan syarat kualifikasi akreditasi A. Terus ada standar pengelolaan. Pengelolaan di sini seluruh elemen institusi pendidikan di sini. Terus ada standar pembiayaan. Pembiayaan ini berkaitan dengan anggaran sekolah yang kita buat nanti, baik di RKS-nya, AK-nya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada sarpras. Sarpras ini biasanya berkaitan dengan infrastruktur pendidikan. Nah, terus siapa saja yang terlibat di dalam pembuatan penyusunan kurikulum itu sendiri? Yang pertama itu adalah penetapan kurikulum itu sendiri, PHT, penetapan kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah pengawas. Kenapa pengawas? Karena pengawas nantinya yang akan mengesahkan di dokumen 1 nanti di situ adalah pengawas di halaman terakhir. Terus yang kedua ada kepala sekolah. Di sini yang terlibat di dalamnya. Kepala sekolah ini merupakan sebagai penanggung jawab ketetapan rumusan daripada kurikulum tersebut. Yang ketiga tidak kalah
pentingnya, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan. Ini semuanya terlibat di dalamnya. Seperti pendidik yang saya sampaikan tadi, berusaha untuk mendapatkan kualifikasi harus S1. Dan tenaga kependidikan atau TPU. Tenaga pendidikan ini untuk dilibatkan semua di dalam penetapan kurikulum ini, kita dapat memberikan kematangan kepada guru di sini, khususnya memberikan pengetahuan, pendalaman tentang kurikulum, tidak harus melalui diklat. Kita bisa melaksanakan imbas kepada guru-guru yang ada, anggaplah guru-guru yang junior, yang kurang paham, yang kurang mengerti akan perumusan kurikulum ini, kita kasih imbasan. Tidak harus diklat. Kalau kita melakukan diklat, itu mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar. Kayak workshop diklat. Kita cukup bisa melakukan imbasan secara IHT, in-house training. Pengimbasan dari guru-guru yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kompetensi tinggi, kita tularkan. Bisa dari narasumbernya itu dari kepala sekolah, guru-guru senior, dan guru junior. Guru junior kalau memang itu mempunyai kelebihan, kemampuan di bidang pengembangan kurikulum, itu bisa kita manfaatkan. Jadi tidak harus guru senior. Nah, itu salah satu untuk meminimalisir pembiayaan. Yang kedua, efektif dan efisien. Kalau kita dilihat dari waktu, ya, dari segi waktu itu lebih efektif dan lebih efisien. Karena dalam lingkup satuan pendidikan itu sendiri, karena pesertanya adalah guru, terus narasumbernya, pematerinya itu juga guru yang mempunyai pengetahuan lebih, juga dari kepala sekolah. Nah, itu dalam lingkup kegiatan IHT, in-house training. Yang keempat itu adalah kepala sekolah. Nah, keempat adalah komite. Yang tidak kalah pentingnya di sini, komite mempunyai peranan penting sekali. Karena di sini komite ini yang mengetahui budaya yang ada di sekolah itu sendiri. Karena ini biasanya berkaitan dengan PBDB, ini yang mempunyai, yang eksis di dalam pelaksanaan PBDB ini, karena mempunyai pengaruh yang besar. Jadi di dalam pengambilan perekrutan komite, kita harus melihat kapasitasnya, komitmennya, tanggung jawabnya, itu di dalam komite. Komite ini sangat penting sekali kedudukannya di dalam perumusan kurikulum. Karena apa? Seperti dengan pengawas, nanti di dokumen 1, di halaman terakhir, komite itu mengetahui, menandatangani hasil perumusan daripada dokumen 1 itu. Terus yang kelima, Dinas Pendidikan. Ini merupakan pengambil kebijakan, karena nanti dokumen yang kita buat, kita susun, kita tetapkan, nanti kita serahkan ke dinas. Itu. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan masukan kepada saya pribadi sebagai tim penyusunan kurikulum. Tidak menutup kemungkinan, karena bagaimanapun budaya satu sekolah dengan budaya yang sekolah yang lain itu tidak sama. Jadi kurikulum itu menyesuaikan dengan budaya yang ada. Sekolah bisa maju kalau kita bisa menerapkan kurikulum yang telah kita buat dan kita sepakati. Itu saja. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan, monggo kami persilakan. Gini Pak, sejauh mana peranan pengawas pengawas dari dinas dalam kurikulum ini? Pengaruh pengawas di sini, peranan pengawas di sini Bu, sebagai mentor atau sebagai pengawas, mengawasi lembaga satuan pendidikan itu sendiri,
selama melakukan proses pembelajaran itu sejalur atau mengikuti rel-rel yang telah disepakati dalam lingkup kurikulum itu sendiri, tidak menyimpang dari kurikulum itu sendiri. Jadi pengawas itu istilahnya sebagai pengawas. Andai sekolah itu keluar menyimpang dari rel-rel kurikulum yang telah kita sepakati, itu pengawas itu akan mengingatkan. Di situ fungsi dari pengawas, peran adil pengawas di dalam kegiatan penetapan kurikulum itu sendiri. Jadi mengawasi kegiatan kita yang ada di sekolah, khususnya di dalam proses pembelajaran. Itu mungkin ada yang lain atau masukan dari pertanyaan Bu Sun, kami persilakan. Bu Rika, Pak Faisal, mungkin. Bisa di ini enggak Pak, peran dari masing-masing komponen tadi, dari kepala sekolah, guru gitu loh. Bisa dijelaskan enggak Pak? Oh, yang tadi ya? Iya. Pengawas. Pengawas ini merupakan elemen Bu, elemen di dalam penetapan dan pengesahan di dalam kita membuat dokumen satu kurikulum. Seperti pengawas tadi sebagai mentor atau mengawasi gerak-gerik kita selama kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan rel-rel yang telah kita buat, misalnya sesuai dengan kurikulum atau tidak, atau menyimpang dari kurikulum atau tidak. Itu. Jadi sebagai pengingat, mengawasi, takut sekolah itu berjalan tidak sesuai dengan kurikulum yang telah ada, atau memberikan motivasi atau memberikan termasuk penilaian juga di situ, pengarahan bagaimana supaya itu sekolah bisa bertambah berkembang, bisa maju. Itu merupakan tugas daripada seorang pengawas. Terus kepala sekolah, otomatis kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab Bu. Semua kegiatan yang ada di sekolah ini, kepala sekolah adalah penanggung jawab. Pendidik seperti yang tadi saya katakan harus mempunyai tingkat kematangan ya di dalam kedepannya. Jadi untuk meningkatkan kematangan pengetahuan itu bisa dilakukan IHT kesimpulannya dengan melakukan imbas dari guru-guru yang senior yang mempunyai pengalaman, termasuk kepala sekolah juga sebagai narasumbernya. Terus komite ini adalah peranan penting Bu, karena mereka yang tahu budaya di sekolah. Jadi komite ini berperan aktif selain sebagai mengetahui di dokumen satu di situ tertera komite juga mempunyai peran aktif untuk mengkondisikan sekolah juga terutama khususnya PPDB ini Bu, sangat pengaruh sekali, sangat terasa komite ini. Terus dinas pendidikan ini nanti dokumen satu akan diminta oleh dinas pendidikan sebagai pelengkap administrasi atau sebagai bukti bahwa sekolah ini sudah melakukan perumusan dan penetapan daripada kurikulum itu sendiri. Saya kira itu saja. Mungkin ada yang lain? Tambahan atau gimana untuk melengkapi materi ini nantinya ke depan untuk lebih baik? Mungkin dari Pak Faisal. Mungkin kalau tidak ada ya saya cukupkan sampai di sini. Kita sambung lagi di materi yang lain, terutama di sesi yang ketiga nanti, yaitu masalah penilaian sumatif dan formatif, asesmen formatif dan sumatif. Kita akan bertemu di acara yang ketiga. Mungkin ada masukan? Kesimpulan barangkali Pak. Kesimpulannya di sini adalah sekolah bisa tercapai, tujuan pembelajaran bisa tercapai manakala kita bisa melaksanakan perumusan kurikulum dengan baik, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan semangat, dengan output siswa bisa berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Itu aja Bu.
kesimpulannya. Terima kasih. Sebelum saya tutup ya, Bapak Ibu sekalian, marilah dengan kita tutup doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, khususnya sore ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih mana Bapak-Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya. Saya yakin banyak kesibukan, tadi berusaha untuk mementingkan kegiatan ini, itu merupakan suatu rasa hormat saya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi diri kita sendiri dan juga berguna pada anak didik kita nantinya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali di sesi yang ketiga, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.